Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika pada pertemuan ketujuh atau chapter 7. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah pada dinamika gerak lurus. Kita lihat pada soal pertama pada pertemuan kali ini. Seseorang masanya 60 kg terhubung dan terikat pada sebuah katrol, sehingga tampak seperti pada gambar. Katrol dan tali dianggap tidak bermassa dan licin dengan G 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan gaya yang harus diberikan orang tersebut ke tali agar bisa mempertahankan dirinya dan tidak menyentuh tanah. Dari persoalan gambar ini ya, kita ambil diagramnya ya. Diagram bebas gaya-gaya yang bekerja, maka dengan demikian ini tali pertama, tali kedua, tali ketiga kita sebut sebagai T1. Maka ini tali yang keempat adalah sebagai T2. Maka logika kita ini adalah T2 itu sama dengan 2T1. Maka dengan demikian di sini T1 ditambah T2 akan berlawanan arah dengan gaya beratnya. Maka dengan demikian ya, dari peristiwa ini kalimatnya gaya yang harus diberikan orang tersebut ke tali agar orang ini mempertahankan diri dan tidak menyentuh lantai adalah pada gaya T1. Semuanya pada gaya T1. Maka persamaannya T1 ditambah T2 di sini ya. Maka dengan demikian T1 ditambah T2 sama dengan MG. Sekarang kita lihat di sini. T1 kemudian T2 di sini, kemudian T1, T1, maka T2-nya itu sama dengan 2T1 ya. Sehingga masuk ke persamaan pertama menjadi 3T1 sama dengan MG. Ini adalah 2T1 menjadi 3T1. Maka dengan demikian T1-nya adalah MG dibagi dengan 3. 600 dibagi 3 sama dengan 200 Newton. Jadi syarat orang itu untuk mempertahankan diri, harga T1-nya harus 200 Newton. Karena gaya beratnya adalah 600 Newton dibagi dengan 3. Jadi inilah pada soal nomor 1, singkat akan tapi kita harus bisa mengetahui fungsi gaya-gaya baik T1 dan T2. Itulah pada soal nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah balok didorong ke atas dengan kecepatan awal V0, kecepatan awal tertentu sehingga bergerak sepanjang bidang miring kasar dengan kemiringan θ terhadap bidang horizontal. Waktu yang dibutuhkan balok untuk naik sama dengan setengah kali waktu yang diperlukan balok untuk turun kembali ke posisi semula. Tentukan nilai koefisien gesekan antara balok dan dengan bidang miring ya. Kita ambil pembahasannya ya. Kita lihat diagram yang bekerja pada benda. Tinjauan yang pertama kita ambil pada gerak benda naik, waktunya T1, perlambatannya adalah T2. Maka dengan demikian pada waktu dia naik baloknya, maka gaya gesekannya F-nya searah dengan MG sin theta. Maka dengan demikian untuk baloknya pada waktu turun
disebut dengan T2 dan percepatannya A2, maka ini turun sehingga gaya gesekannya berlawanan arah dengan arah gerak bendanya, maka mg sin theta berlawanan dengan F-nya. Maka persamaannya mg sin theta dikurangi ya F dikurangi F sama dengan M2A, sehingga gaya gesekannya adalah N sebanding dengan N atau sebanding dengan mg cos theta. Maka mg sin theta negatif mu mg cos theta sama dengan M2A. Ini mengambil bahwa harganya kalau dibagi dengan M semua, tinggal A2-nya itu sama dengan G sin theta dikurangi mu G cos theta. Itu tinjauan pada waktu benda turun. Kemudian pada waktu benda dengan perlambatan A1, maka ini searah ya. Maka mg sin theta ditambah F ya. Mg sin theta ditambah F sama dengan M ya, MA1. Maka dengan demikian sama ini gaya gesekannya, maka dengan demikian mg sin theta ditambah mu mg cos theta sama dengan MA1-nya. Maka A1-nya sebanding dengan G sin theta ditambah mu G cos theta. Persamaan ini biasa karena apa? Sebenarnya kita sering menggunakan angkanya. Jadi persamaan ini seolah-olah tidak terbukti demikian. Akan tapi inilah yang kita inginkan ya. Kita harus tahu membuktikannya. Maka dengan demikian lengkap pada naik dan turun pada percepatan A1 dan A2. Kita lanjutkan. Jarak benda pada waktu turun pada A2 dengan T2, maka S sama dengan setengah A2 T2 kuadrat. Pada waktu naik bendanya, jarak yang ditempuh adalah setengah A1 T1 kuadrat. Ini perjanjiannya demikian tadi ya. Yang A1 adalah naik, yang A2 adalah turun. Waktu perbandingannya adalah setengah kali naik menjadi setengah kali waktu turun ya. Maka T1 sama dengan setengah T2 atau T2-nya sama dengan 2T1. Sehingga persamaan ini kita bandingkan yang ini ya pada waktu naik dan waktu turun, sehingga setengah A2 T2 kuadrat sama dengan setengah A1 T1 kuadrat. Maka A2 T2 kuadrat sama dengan A1 T1 kuadrat. Karena di sini sudah ada T2 sama dengan 2T1, maka kita ambil persamaannya terhadap A1. Maka dengan demikian A1 sama dengan A2, T2 dibagi dengan T1 dikuadratkan. T2 sama dengan 2T1, maka dimasukkan ya menjadi A1 sama dengan A2, 2T1 dibagi T1 adalah 2 dikuadratkan, maka A1-nya sama dengan 4A2. Ini hubungan antara A1 dengan A2, maka 4 kalinya A2. Maka percepatan benda turun ya tadi ya A2 sama dengan G sin theta dikurangi mu G cos theta. Kemudian percepatan benda naik adalah A1 sama dengan A G sin theta ditambah mu G cos theta. Sekarang sudah ada A1 sama dengan 4A2. Maka dengan demikian ya A1-nya ya, itu menjadi 4 kalinya ya. Maka dengan demikian 4 ya. A2-nya ini adalah yang ini ya. Maka 4 kalinya, maka masing-masing dikalikan 4 sehingga A1 sama dengan G perkalian dari 4 sin theta dikurang 4 mu
cos theta. Maka dengan demikian ya dimasukkan A1-nya sudah ada ini positif ya. Maka dengan demikian G perkalian sin theta ditambah mu cos theta sama dengan G perkalian 4 sin theta dikurangi 4 mu cos theta ya. Maka kita ambil G dibagi G1 sehingga sin theta ditambah mu cos theta sama dengan 4 ya. Sin theta dikurangi 4 mu cos theta. Maka kita kumpulkan ya, yang ada mu dengan mu, maka dengan demikian ya, maka ini kalau dipindah ke sana menjadi negatif ya, sama saja jadinya. Ya. Ini pindah ke sana positif sehingga 5 mu cos theta sama dengan 3 sin theta. Maka mu-nya sama dengan 3 sin theta dibagi 5 cos theta. Artinya ini adalah tangen theta. Maka ketemunya bahwa mu sama dengan 3/5 tangen theta. Jadi inilah yang diinginkan pada soal nomor 2 setelah mengetahui adanya pernyataan bahwa ya waktu benda naik setengah kali waktu benda turun atau ya pada waktu turun 2 kalinya naik waktunya. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. 2 buah balok yang masanya M1 dan M2. M1-nya lebih kecil dari M2. Sangat atau dikatakan lebih kecil dari M2. Dihubungkan dengan tali ringan melalui katrol licin. Seperti pada gambar ini gambarnya ya. Katrol tetap diam di atas bidang miring dengan sudut kemiringan theta. Koefisien gesek kinetik antara kedua permukaan balok yang bersentuhan adalah mu ya. Tentukan percepatan kedua balok ketika dilepaskan dari keadaan diam. Maka yang kita harus perhatikan adalah diagram gaya yang bekerja pada benda. Maka tinjauan balok 1 begini ya. Jadi balok 1 ini ditumpuk dengan balok M2, maka ada N1, ada N2. N2 adalah menekan M1. Tetapi di sini adalah sama dengan Mg cos theta. Ini adalah Mg sin theta. Maka dengan demikian N1 itu berlawanan arah dengan N2 dan berlawanan arah dengan Mg cos theta. Maka dengan demikian pada sumbu Y ya, N1 dikurangi N2 dikurangi M1G cos theta sama dengan 0. Jadi ini yang diinginkan tadi ya. Maka dengan demikian ya, kita lihat N1-nya dipindah ke ruas kanan positif, ini juga positif, maka N1-nya sama dengan N2 ditambah M1G cos theta. Maka persamaan gesekannya itu sama dengan mu N1 pada benda 1 sama dengan ya mu N2 dikalikan semua ya ditambah dengan mu M1G cos theta di sini ya. Maka dengan demikian pada bidang miring itu licin ya. Maka mu M1 sama dengan 0. Mu pada M1 sama dengan 0, maka dengan demikian ini harganya 0 ya. Maka F-nya sama dengan mu N1 ya, menjadi sama dengan mu N2 ya. Ini persamaan 1 demikian. Kita lanjutkan sehingga mu F sama dengan mu N1 ya, sama dengan mu M1G cos theta. Yang di sini ya. Maka dengan demikian ya, untuk gaya gesekan terhadap N2, maka mu N2 itu sama dengan mu M2
G cos theta. Maka dengan demikian pada sumbu X ini, nah pada sumbu X ya, pada sumbu X yang bekerja adalah F searah dengan T berlawanan dengan MG sin theta kan itu. Maka dengan demikian ya, kita ambil yang positif adalah MG sin theta, M1G sin theta dikurangi F dikurangi T sama dengan M1A1. Maka dengan demikian ya, M1G sin theta dikurangi mu M1G cos theta dikurangi T sama dengan M1A1 ya. Maka dengan demikian T1-nya adalah sama dengan M1G sin theta dikurangi mu M2 ya. M2 G cos theta dikurangi M1A1. Ini disebut sebagai persamaan yang kedua. Maka dengan demikian ya, ini ada kesamaan di sini, maka diambil mu M2G cos theta. Ya. Kita lanjutkan. Tinjauan pada balok yang kedua di atas M1 ini, maka yang ada hanya T1 ya. Maka dia akan naik, benda M1-nya akan turun ya. Maka dengan demikian pada sumbu Y N2 dikurangi M2 cos theta ini ya sama dengan 0, maka gaya gesekannya adalah sama dengan mu N2 ya, sama dengan mu M2G cos theta, ini persamaan 3 kita sebut. Pada sumbu X-nya ya, maka karena dia yang searah dengan gaya gesekan adalah M2G sin theta, maka dengan demikian T-nya ya dikurangi F dikurangi ya M2G sin theta. Ini ada 2 MG sin theta, M2G sin theta searah dengan F-nya. Maka dengan demikian ya, persamaannya menjadi T dikurangi mu M2G cos theta dikurangi M2G sin theta sama dengan M2A2 kan itu. Ini dipindah ke kanan menjadi T sama dengan M2G sin theta ditambah siapa? Mu M2G cos theta ditambah M2A2. Kita sebut sebagai persamaan keempat. T1 tadi pada benda 1 sudah ketemu ya. Ini benda 1 adalah M1G sin theta dikurangi ya M1 mu M1G cos theta dikurangi M1 ya dikalikan dengan A1. Maka dengan demikian persamaan tegangan talinya adalah sama antara A1 dengan A2 disebut dengan A pada waktu T1 sama dengan T2 sama dengan T. Maka dengan demikian ya, ini disubstitusikan menjadi ini dikurangi 0, maka ini adalah M2 dikurangi M1G sin theta, kemudian di sini ya. Maaf di sini adalah M2 ya. M2 di sini ya. Maka ini menjadi dijumlah ya, dijumlah 2M2 mu G cos theta ditambah dengan A, karena A1 A2 sama, maka A M1 ditambah M2. Maka dengan demikian kesimpulannya bahwa A itu sama dengan negatif ya, dari M2 dikurangi M1 dikalikan semuanya dengan G sin theta ditambah ya, ditambah dengan 2M2 mu G cos theta dibagi jumlah kedua massa dari M1 dan M2. Ini bertanda negatif, artinya diperlambat. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan pada persoalan ketiga. Jadi kita tetap harus menggabungkan tegangan tali dengan syarat bahwa T1 sama dengan T2 sama dengan T, sehingga A1 sama dengan A2 sama dengan A ya.
Itulah keseluruhan yang dapat dibahas pada pertemuan kali ini. Semoga kita menemukan kesimpulan baru sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada dinamika gerak lurus. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.